Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kau melihat tahu perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan Taut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kau mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tahu perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tahu perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tahu perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kau tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tahu perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tahu Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arab itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tahu perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin.
Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu kebesaran Tuhan. Sekali lagi, kebesaran Tuhan. Dalam renungan kita hari ini kita melihat bagaimana Yosua memberikan pesanan daripada Allah kepada bangsa Israel untuk boleh menyeberangi Sungai Yordan, di mana mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat dan perkasa sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh mata-mata yang dikirim oleh Musa satu generasi yang silam. Mereka adalah orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Wajar kalau Israel merasa takut, sama seperti orang tua mereka dahulu. Namun Yosua mengingatkan Israel bahwa Allah yang akan berperang bagi mereka dan akan melakukan perbuatan ajaib di antara mereka. Kita boleh melihat yang kelima, bagaimana dengan tegas Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel ketika diperintahkan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Yosua menegaskan bahwa Allah akan melakukan perbuatan ajaib yang akan membuat mereka kagum akan kemahakuasaan Allah atau akan kebesaran Tuhan yang luar biasa memberkati kehidupan mereka. Namun sebelum mereka boleh melihat atau merasakan kebesaran Tuhan tersebut, Yosua memerintahkan mereka supaya mereka harus menguduskan diri mereka, lalu mengikuti petunjuk Tuhan dengan seksama, yaitu mereka harus menempatkan tabut perjanjian di depan mereka dan melangkah maju. Dan saat tiba di tepi Sungai Yordan, tabut perjanjian harus tetap terus melangkah menyeberanginya, sehingga fokus Israel harus pada Tuhan yang menuntun mereka melalui tabut perjanjian itu, bukan pada bangsa-bangsa yang kuat dan menakutkan. Bapak Ibu saudara terkasih, seiring perjalanan kehidupan yang kita lalui, jikalau kita merenungkan, terkadang situasi dunia ini yang sering menjadi fokus kita, sehingga kita kadang lupa akan Tuhan yang boleh memberkati, yang memiliki kebesaran, kemahakuasaan yang sanggup menolong kehidupan kita. Sehingga hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebagai orang percaya, kita harus mengubah fokus kita, bukan kepada dunia, namun kepada Allah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk boleh melalui kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Namun ketika kita fokus kepada dunia ini, maka dunia ini akan menghimpit iman kita dan membuat kita melupakan Allah, sehingga kita lupa siapa Allah yang akan terus memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat bagaimana seluruh bangsa Israel takjub akan kebesaran Tuhan, karena ketika kaki imam menginjak air Sungai Yordan, sungai itu tersibak membentuk bendungan tanpa tembok di kedua sisinya, dan di tengah-tengahnya kering sehingga mereka bisa melaluinya. Ini yang disampaikan oleh Yosua kepada orang Israel sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan. Dia berkata bahwa mereka akan melihat keajaiban, kebesaran Tuhan yang akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka, yaitu Sungai Yordan kering ketika para imam menginjakkan air kaki mereka di tengah-tengah air Sungai Yordan. Bapak Ibu saling terkasih, siapakah yang menahan air itu sehingga kering dan membentuk bendungan yang besar? Itu ialah tangan Tuhan yang maha dahsyat, yang tidak terlihat oleh mata tetapi dapat dilihat oleh mata iman. Oleh karena itu, adakah kita pernah menemukan kemahakuasaan di tengah-tengah dunia ini selain kemahakuasaan Allah yang masih nyata
dan memberkati kehidupan nenek moyang kita, dan sampai pada hari ini memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita melihat akan kuasa Allah, kebesaran Tuhan dengan mata iman, mata rohani yang sungguh tertuju kepada Tuhan. Maka kita akan dimampukan untuk boleh melihat itu ketika fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang sedang kita hadapi, sehingga membuat iman kita menjadi ciut dan kita takut menjalani kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kebesaran Tuhan tiada batasnya bagi orang yang sungguh percaya bakal berpengharapan kepadanya. Ketika kita percaya berpengharapan kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kebesaran Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kita melalui kisah-kisah yang akan kita lalui di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, tak percaya dan beriman kepada Allah, maka kita akan melihat kebesarannya sebagaimana yang dirasakan oleh para nenek moyang kita, orang Israel. Sungai Yordan kering untuk mereka lalui ketika para imam boleh menginjakkan kaki mereka di tengah-tengah sungai Yordan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang boleh terus menguatkan, meneguhkan hati kami terus percaya dan beriman kepada Tuhan, sehingga lewat itu kami boleh melihat kebesaran Tuhan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, mampukan kami, berkati kami. Terpuji Engkau Bapa. Lalu kami berdoa lewat renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.